Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sedikit sharing menyampaikan bahwa saya awal mulanya membuat usaha yaitu daur ulang plastik. Jadi daur ulang plastik itu sendiri itu mungkin barangkali sangat membantu untuk lingkungan hidup, karena plastik itu sendiri memang agak susah lumatnya, hancurnya. Yaitu kita punya inisiatif koordinasi dengan rekan yang tahu hal itu, kemudian disarankan untuk membuat mesin. Jadi mesin itu sendiri mesin perajang, jadi yang melumatkan, melembutkan plastik itu. Kemudian setelah dirajang dikeringkan, jadi ada perajang, ada pengering. Namun terkendala dalam kondisi pandemi ini, yang awalnya saya usaha itu agak lumayan hasilnya itu, jadi bisa membayar tenaga kerjanya, saya sendiri kebagian untuk makan anak dan istri saya. Tapi setelah adanya pandemi ini, jadi harga jual itu sangat menurun. Jadi awalnya itu bisa 15.000 per kilogram sampai 14, 15. Tapi kondisi sekarang ini hanya 7.000, itu yang mahalnya. Bisa 6,5, 7.000, 6,5, 7.000. Jadi nggak tentu. Nah itu untuk kondisi sekarang ini memang usaha saya masih berjalan, walaupun untuk hasil mungkin nominalnya itu tidak mencukupi untuk operasional jalannya mesin itu, kemudian untuk bayar listrik dan sebagainya itu pos-pos, jadi tidak ada lebih. Padahal maksud saya membuat usaha itu kita mau mencari lebih, jadi untuk ya peningkatan penghasilan. Sejak kapan, Pak? Prosesnya? Kemudian prosesnya kami mengepul, bukan kami yang mengepul, maksudnya kami ngambil dari pool-pool itu yang kita udah disiapkan sama mereka itu, beli bahan. Sementara yang saya giling yang sekarang ini gelas plastik, kemudian gelas aqua maksud saya, kemudian botol aqua dan sejenisnya, yang jenis itu. Itu saya beli per kilonya itu sekarang 4.000. Kemudian saya jual, saya sampaikan tadi 7.000. Jadi tipis-tipis. Kemudian prosesnya kita mengambil dari pengepul itu, kita sortir dulu. Jadi karena itu memang masih campur, ada yang munti, ada yang aqua gelas, ada yang lain sebagainya. Kita pisah. Setelah kita pisah, jadi nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Kemudian yang setelah saya pisah, kita giling. Ada 3 jenis tadi, ada yang kerasan, ada yang mungkin multi, kemudian ada yang aqua gelas dan aqua botol itu kita giling. Penggilingan itu tidak terlalu sulit karena memang mesinnya nggak terlalu ribet, sederhana. Mesinnya jenisnya apa saja? Mesin pencacah? Mesin perajang yang pertama. Nah, mesin perajang. Terus? Mesin perajang setelah kita masukkan itu, kalau sudah kita sortir, kita masukkan ke perajang. Ke perajang keluar itu sudah lembut, Pak. Jadi nanti ukurannya mau dibuat berapa? Bisa 1 cm, bisa setengah cm. Setelah dia keluar, nanti kita cuci bersih. Kemudian ada alat pembersihnya itu, kayak sabun apa itu khusus. Dia udah putih, bersih itu. Setelah bersih, baru kita masukkan ke pengering. Mesin juga? Mesin pengering. Mesin pengering juga sederhana itu dibuat. Kapasitas? Kapasitas kalau pengering itu lebih banyak sebenarnya. Karena dia kan hanya lewat aja itu di motor itu. Setelah keluar kering, keluar kering.
Untuk kapasitasnya ya mungkin kalau sehari, kalau yang besar itu bisa 8 ton bisa. Nah, kendala kita itu tadi, sampai sekarang itu usaha itu memang daya beli bahannya mahal, kita penjualannya yang masih belum ngangkat sampai saat ini. Nah, setelah jadi kering itu sebenarnya kalau kita mampu modalnya maksudnya itu bisa langsung dibuat bijinya, Pak. Jadi bijinya itu harganya tentunya akan lebih mahal gitu. Pakai mesin juga? Pakai mesin. Nanti ada jenis kayak mesin pakai pemanas, nanti dengan ampere yang tinggi, tabung itu keluar jadi biji-biji itu. Digunakan untuk segala, nanti bagaimana kelasnya. Kalau yang biasanya dibuat biji-biji itu yang lebih steril, lebih digunakan untuk kemasan makanan, bisa untuk plastik kresek yang kita cincin itu hari-hari bisa untuk kantong apa itu kalau beli bumbu-bumbu di pasar itu yang kecil itu dan sebagainya, emas gula dan lain sebagainya itu saya kira. Kemudian kalau yang jenisnya nanti mungkin yang saya sampaikan tadi kelas 3 tadi mungkin bisa untuk buat gagang sapu, ember, itu tentunya kualitasnya kurang lebih bagus, jadi untuk makanan tidak bisa. Saya kira itu aja, Pak. Iya, kalau TPSP Piungan yang rata-rata satu harinya 600 ton itu mampu ya? 600 ton per hari? Iya. Oh, itu berarti bisa, namun demikian kan harus mengukur dari kapasitas mesinnya, Pak. Iya. Nah, kalau udah 600 ton itu berarti harus skala besar. Nah, nanti tenaga listrik mesti lebih besar, pisau-pisaunya tuh harus lebih banyak, tabungnya juga harus besar tuh, Pak. Iya. Pengeringnya juga beda lagi. Tapi mampu ya? Mampu membuat. Oke, pengalaman. Berapa tahun jenengan mengelola sampah? Sekitar belum lama, baru sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Ya, artinya sampah itu akan menjadi emas ketika diolah. Akan jadi emas. Oke. Pak siapa namanya? Pak Supardi. Untuk pengolahannya di mana? Pengolahannya? Lokasinya? Lokasinya sementara di Cimahi, Pak, di Bandung. Cimahi ya. Nah, Oke. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan manfaat, nanti suatu saat kita ajak ke tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Piungan. Matur nuwun.